Bapak Dr. Insinyur Syarif Hidayat masih bersama kita dengan topik kita dari Muslim untuk dunia. Pak Syarif, Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi seorang Muslim ya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih kita sebagai umat Islam, Muslim tadi, manusia tadi, bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah, Pak? Rasulullah adalah uswatun hasanah, itu sudah sangat jelas. Bukan berarti Rasulullah itu manusia yang sebejat. Pernah satu ketika Rasulullah bertanya pada sahabat yang sedang mengawinkan bunga kurma, karena orang itu berpendapat Rasulullah adalah uswatun hasanah, dia berhenti. Sampai kemudian ternyata kurmanya tidak berubah. Dia datang pada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, kalau kita bersama di dalam hal apa Rasulullah itu sempurna dan di dalam hal apa Rasulullah meninggalkan celah bagi kita untuk mempunyai improvisasi. Jelas manusia yang takwa itu manusia yang sempurna sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran. Manusia itu pada dasarnya mempunyai kualitas-kualitas yang saya bagi menjadi 4 kualitas. 1 kualitas berada di center, di tengah, dan 3 kualitas merupakan baju secara segmental dari kualitas yang di tengah. Kualitas yang di tengah itu saya menyebut sebagai kualitas spiritual, yang senternya, yang intinya adalah tauhid. Kualitas spiritual ini isinya lebih kurang dari 5 kualitas dasar yang merupakan hal yang wajib dimiliki oleh manusia dengan bercermin kepada sifat Rasulullah. Yang pertama adalah sikap merdeka. Yang kedua adalah jujur. Yang ketiga hanif atau menyempurnakan diri baik pada pengetahuan maupun karya. Dan yang nomor 4 adalah sabar dan syukur. Dan yang kelima orientasi hidupnya melayani dan menghormati sesama yang lingkungan. Di dalam hal inilah kita sepenuhnya mengambil teladan dari Rasulullah. Selanjutnya, manusia sebagaimana tadi disebutkan mempunyai 3 kualitas yang lain lagi. Yang pertama saya menyebutnya sebagai kualitas intelektual. Kualitas yang berkenaan dengan kemampuan manusia untuk menerangkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah kualitas profesional. Kualitas yang berkenaan dengan kemampuan manusia untuk meningkatkan nilai dari satu keadaan atau satu benda. Dan yang ketiga adalah kualitas sosial, yaitu kualitas yang menyatakan kemampuan manusia untuk bergerak dan menggerakkan lingkungannya. Kalau dicerminkan lagi kepada sifat Rasulullah, lebih kurang yang di tengah ini adalah sifat Rasulullah yang kita kenal sebagai sidik. Sedangkan kualitas intelektual berkenaan dengan sifat Rasul yang disebut sebagai kecerdasan. Sedangkan kualitas profesional lebih kurang berkenaan dengan sifat Rasulullah yang disebut sebagai amanah. Sedangkan kualitas sosial berkenaan dengan sifat Rasulullah yang disebut sebagai tadbir, yakni menyampaikan pada masyarakat. Yang tidak bisa ditawar adalah yang di tengah, kualitas spiritual yang core-nya adalah sidik, benar, artinya manusia yang jujur. Sedangkan yang lain-lain bersifat terbatas. Itu yang bisa kita ambil dari Rasulullah. Alhamdulillah ya. Jadi dengan semua sifat yang dimiliki Rasulullah, kita sebagai seorang Muslim tentunya harus meneladaninya, Pak. Karena pasti kalau kita bisa meneladaninya, kita akan menjadi Muslim yang bermanfaat. Namun masalahnya, Pak, apa sih yang diperlukan seorang Muslim dalam konteks kekinian, Pak Syarif, agar bisa meneladani sifat-sifat yang dimiliki Rasul tadi, Pak? Untuk dapat mengikuti sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dalam arti
performance-nya, kita balik lagi kepada prescription yang diberikan oleh pencipta kita. Tidak ada lain. Yang paling tahu tentang kamera tentu pabrik kamera. Yang paling tahu tentang manusia tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat Rasulnya kita diajarkan untuk merawat diri dengan menjalankan ibadah mahabbah, gitu ya, agar kemampuan kita berkarya di dalam rangka menjalankan amanah sebagai khalifah dapat terlaksana. Di dalam memahami ajaran Islam, mari kita bayangkan bahwa kita akan pergi ke satu tempat yang belum diketahui dengan berbekal uang. Pertama, peta. Yang kedua, penglihatan yang baik. Peta kita gunakan, kita perlukan untuk bisa sampai ke tujuan secara efisien. Tidak harus bertanya sehingga berkeliling-keliling, tetapi untuk sampai ke tujuan dengan baik sebagaimana dicantumkan di dalam peta, kita harus memperhatikan jalan yang kita lalui. Ketika harus belok, kita belok. Ketika harus nanjak, kita harus tambah gas. Ketika turun, kita turun. Itulah yang harus kita lakukan agar apa yang disampaikan kepada Rasul manusia menjadi rahmatan lil alamin dijalankan. Artinya baca Quran, baca ayat-ayat karunia sebagaimana Rasulullah juga ajarkan kepada kita. Lalu menyangkut hal-hal yang mendasar tentang apa yang harus dilakukan dengan tubuh kita, dengan jiwa kita, ikut saja prescription yang diajarkan Rasulullah tentang bagaimana cara kita merawat diri dengan sholat, dengan saum, dengan hal-hal lainnya. Insya Allah kalau itu dijalankan dengan khusyuk dan benar, kita mempunyai kesiapan diri, mempunyai kesiapan jiwa untuk mampu berkarya dengan baik. Itu kira-kira. Pemirsa, seorang muslim tentunya tidak hidup sendiri ya. Kita punya keluarga, kita punya teman, bahkan kita merupakan kumpulan dari komunitas internasional. Nah, kira-kira berkaitan dengan globalisasi dan tatanan hidup global, tantangan apa saja sih yang akan menjadi ladang amal bagi seorang muslim? Nanti kita akan temukan jawabannya bersama narasumber kita, dan tetap terus simak Salman Insight.